Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu dan para patriot rahimakumullah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan merupakan bulan alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan Al-Quran daripadanya. Al-Quran merupakan kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bi tilawati, dan terkategori ibadah ketika kita mampu membacanya secara signifikan. Masya Allah. Al-Quran merupakan ayatan, salah satu bukti mukjizat yang membenarkan Muhammad sebagai Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Tidak sampai di situ. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita semua terkait peran dan fungsi Al-Quran. Salah satu di antaranya diungkap dalam surah 17 Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an, inilah Al-Qur'an kata Allah, yahdi lillati hiya aqwam, sebagai sumber inspirasi yang mampu mengantarkan manusia menuju jalan yang lurus. Hudal linnas, juga sebagai petunjuk bagi umat manusia. Masya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para patriot rahimakumullah, bagaimana kita seharusnya sebagai seorang muslim menghadirkan sikap terhadap Al-Quran. Dalam hal ini, tentu saja Rasulullah SAW dan para sahabatnya lah sebagai uswah, contoh yang harus kita junjung tinggi dalam bersikap kaitannya interaksi kita dengan Al-Quran. Dalam satu riwayat yang bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW terkait salah satu sikap ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya Rasulullah, fikam yaqra'ul Quran. Wahai Rasul, berapa lama seseorang harus membaca atau mengkhatamkan Al-Quran? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan jawaban yang signifikan. Iqra'uhu fi kulli syahrin. Bacalah atau khatamkanlah Al-Quran minimal dalam satu kali. Mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdullah ibnu Amr dengan penuh kehati-hatian tanpa dibarengi dengan kesombongan memberikan tanggapan, ya Rasulullah, ini aqwa ala aqsara min zalik. Kalau sekiranya membaca dan mengkhatamkan Al-Quran satu kali dalam sebulan, ini aqwa ala aqsara min zalik, aku bisa lebih banyak daripada itu. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendengar tanggapan yang positif dari sahabat Ibnu Amr. Beliau kemudian antusias memberikan pilihan yang lain. Beliau menyatakan bahwa iqra'uhu fi khamsin wa isrina. Kalau begitu, bacalah, khatamkanlah Al-Quran satu kali dalam 25 hari. Qala qultu, maka Ibnu Amr kemudian memberikan tanggapan yang kedua dengan penuh ketawaduan. Ya Rasulullah, ini aqwa ala aqsara min zalik. Sungguh, aku bisa lebih banyak daripada hanya satu kali khatam setiap 25 hari. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan opsi yang ketiga. Iqra'uhu fi isrin. Kalau begitu, baca atau khatamkanlah Al-Quran satu kali dalam 20 hari. Qala qultu, maka untuk kali ketiga
Ibnu Amar memberikan tanggapan dengan penuh rasa hormat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini aqwa ala aksara min dzalik. Sungguh aku bisa lebih banyak daripada itu, wahai Rasul. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah tampak senang dan kemudian memberikan opsi yang keempat. Iqra'uhu fi asrin. Kalau begitu, bacalah dan khatamkanlah Al-Quran 1 kali dalam 10 hari. Masya Allah. Ya. Qala qultu. Maka kemudian untuk kali keempat pun Ibnu Amar kemudian menjawab dengan penuh ketawaduan dan kerendahan kepada Rasulullah SAW. Ini aqwa ala aksara min zalik. Ya Rasulullah, sungguh aku bisa lebih banyak daripada itu. Luar biasa bagaimana sikap mereka, para sahabat terhadap Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan opsi yang terakhir. Iqra'hu fis sab'in. Kalau begitu, bacalah, selesaikanlah, khatamkanlah Al-Quran 1 kali dalam sepekan. Maka untuk kali terakhir pun Ibnu Amar kemudian menjawab dengan penuh rasa hormat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini aqwa ala aksara min zalik. Sungguh aku bisa lebih banyak daripada itu. Luar biasa, Masya Allah. Bapak Ibu, para patriot rahimakumullah, bagaimana sikap para sahabat dengan berbagai bentuk aktivitas dan kegiatan yang bervariasi, berkebun, bertani, berdagang, dengan alat yang sederhana, dengan transportasi yang serba terbatas, bahkan boleh jadi aktivitas mereka lebih berat daripada aktivitas kegiatan kita saat ini. Tetapi mereka mampu menghadirkan waktu terbaik dan sikap paripurna ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan para patriot rahimakumullah, mari kita jadikan momentum Ramadan sebagai gelanggang untuk menggelorakan literasi Al-Quran melalui pembiasaan membacanya. Entah itu di setiap setelah selesai sholat yang 5 waktu, di sela-sela kesibukan, dan di berbagai kesempatan-kesempatan untuk meluangkan diri kita lebih dekat dengan Al-Quran, sehingga kita pada akhirnya tampil menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak dan berprestasi untuk meraih hari esok yang gemilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.